Assalamualaikum, izin tanya berkaitan dengan hisab. Masya Allah, iya, hisab. Kalau ingat hisab itu bisa dengar-dengar. Dan setiap perkataan saja dihisab. Kadang kita itu jagung sampai 2 jam. Jagung ngalor ngidul, dihisab semua. Apabila kita mati dan meninggalkan beberapa harta, apakah harta yang ditinggalkan dan diwaris itu nanti tetap dihisab? Iya, tetap dihisab. Cuma kalau ditinggalkan itu insya Allah tidak begitu berat. Dunia itu halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia itu yang halal itu saja dihisab, yang haram jelas membawa siksa. Jadi kaya itu resikonya lebih tinggi daripada fakir. Ya. Tapi bukan berarti setiap orang kaya itu potensi neraka loh, nanti dulu. Sahabat yang kaya juga banyak, nabi yang kaya juga ada, walaupun tidak banyak. Karena apa? Semua kita di muka bumi ini dalam menjalankan agama membutuhkan uang. Maka ilmu tasawuf itu luar biasa. Manusia itu tidak dilarang punya harta. Kalau tidak punya ya disuruh cari ya. Maka hukum kerja mencari nafkah itu 5. Mencari nafkah itu ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram. Mencari nafkah yang mubah, orang yang sudah ada yang dimakan, tidak punya tanggungan utang, dan dia tidak kepingin untuk bersedekah dan lain-lainnya. Tapi rumah sudah ada, cukup dimakan. Nah, itu bekerja boleh, tidak bekerja boleh. Suka-suka. Ada yang sunnah. Orang yang di rumah sudah ada yang dimakan, seluruh keluarga, dia juga tidak punya hutang, tapi dia masih berangkat kerja dengan tujuan nanti kalau dapat uang tak bikin amal-amal sunnah, sedekah, ya, memberikan hadiah-hadiah pada orang tuanya, pak D-nya, pak L-nya, guru-gurunya. Maka berangkat kerja untuk orang itu hukumnya sunnah. Ada berangkat kerja yang hukumnya wajib, yaitu orang yang di rumah belum ada yang dimakan, atau sudah ada tapi punya hutang yang jatuh tempo, maka orang ini wajib berangkat kerja. Kalau tidak berangkat ya dosa. Kalau berangkat dapat pahala, tidak kalah dengan sholat, puasa, wajib itu. Tapi jangan terus salah paham. Kok budaya lo wajib kok betul orang wajib ngajak sholat. Ayo berarti golek wajib ninggal wajib ya pak. Ada yang makruh, yang kerjanya sesuatu yang makruh seperti nun sewu, tapi jangan diartikan makruh itu jelek sehingga tidak mau kerja itu, ya, menjadi tukang sapu. Itu dilihat dari pekerjaannya karena selalu bersentuhan dengan kotor, tapi bukan berarti itu jelek, ya. Itu lebih baik daripada ngemis, ya, walaupun nyapu jalan atau kerja dengan najis-najis nimpali geletong. Itu dari sisi bersentuhan dengan najis itu makruhnya di situ, bukan berarti pekerjaan itu jelek. Ada yang haram. Bekerja yang haram ada 2 macam.
yaitu dzatiyah, pekerjaannya haram, ya, nyopet, maling, jualan miras, ya, hal-hal yang haram-haram itu. Ada yang kerjanya bagus, yang dijual halal, tapi niatnya yang menjadikan dia bekerja itu haram. Wah, aku tak buka sing ngompeng. Angger aku urung tuku mobil anyar. Engko angger esuk tak blayer. Ben tanggoku kupinge do bolong kabeh lelah. Itu berangkat kerjanya itu dosa itu. Karena untuk apa? Blayer kuping itu. Dosa itu kesombongan itu. Sekilas orang kaya itu apa ya, wong namanya saja kaya, jadi wong punya ya dinaiki ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga fakir pernah, kaya juga pernah. Kaya yang dimiliki Rasulullah untuk menjaga kesempurnaan beliau, bukan untuk kesombongan. Kendaraan Rasulullah itu sekawan, 4. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baglata wa himaram ba'dul muluki ilaihi ahda. Kendaraan Rasulullah itu 4. Ba'ir, onta, faras, kuda yang bagus. Begal itu blasteran antara himar dengan kuda. Wal himaro, jadi kalau diumpamakan zaman sekarang di Rasulullah itu ada cerinya, ada kijangnya, ada pajeronya, ada alpatnya. Istimewa Rasulullah. Jangan nerangkan Rasulullah yang melarat tok. Rasulullah itu luar biasa menjaga diri agar tidak ketara melaratnya itu. Ketara itu apa? Tidak kelihatan melaratnya. Beda dengan kita, kalau melarat itu diketok-ketokno ben diwelasi wong. Rasulullah ndak, wampil gua agak beliau. Lapar itu dicengkal batu agar tidak kelihatan melarat, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Jadi tentang hal-hal seperti itu harus tahu ya. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baglata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Jangan dianggap kudanya Rasulullah itu yang ungkling. Rasulullah itu di atas raja dunia yang terima ajaran ungklik ya. Koyoki wong kafir. Wah, agak Rasulullah itu kalau naik kuda yang sondel. Saya itu ingat bapak saya. Bapak saya itu kan dulu kan dokar tapi militer. Kalau beli kuda ndak mau yang ungklik itu. Sing sikile ana putih papat. Jenenge sondel. Wah, ya, nek Kang Jati ku ya jarane ya angger sing penting jaran. Kita Fatihah iki Kang Jati ya Allah. Kula ora bertakziah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila kita mati dan meninggalkan beberapa harta, apakah harta yang ditinggalkan dan diwaris itu nanti tetap dihisab? Ya, dan dia akan selesai setelah itu menjadi milik anak. Ya tetap tanggung jawabnya dia ada. Nanti kalau sudah dipakai anak itu nanti yang dihisab pula. Kok duwe jaran nggih saking bapak beres wis.
Ya, bapake genten. Kok iso tuku jaran barang ku ndek ben kon ndi? Walhasil orang kaya baik, orang miskin baik. Orang miskin baik asal sabar. Orang kaya baik asal syukur. Lebih baik miskin syukur. Itu paling nomor satu. Alhamdulillah Gusti, motor kula weli, pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi melarat tapi syukur. Iku afdalu minal qul. Al-ghaniyyu syakir afdalu al-ghaniyyu syakir afdalu minal fakiri sabir. Wal ghaniyyu sabir afdalu minal ghaniyyi syakir. Wal fakiru syakir afdalu minal qul. Nggih, fakir tapi leng alhamdulillah ku mergo ora duwe, ora kok mergo piye-piye. Alhamdulillah Gusti kula ora ndek motor. Benjing mboten dihisab motor. Alhamdulillah Gusti kula mboten duwe HP. Saged sampean ngoten. Alhamdulillah mergo omahe elik entar saged ta mboten. Rata-rata kula jenengan kepeso nggih. Mulane nek ndonga Allahumma sugih ae. Allahumma sugih ya Allah Gusti, Allahumma sugih ya Allah Gusti. Sebabnya apa awak-awakan iki kok nek ndonga Allahumma sugih. Soale urung tak roh rasane sugih. Makanya berdoa agar nanti tidak dihisab. Ya Allah, berikan aku rizki yang tidak membawa hisab. Itu nanti Allah akan mengarahkan semua harta yang dimiliki untuk ibadah. Tidak ada satu rupiah yang tidak untuk ibadah, itu nanti akan membebaskan hisab. Ya. Kalau sudah dibuat ibadah, maka Rasulullah hubbiba ilayya min dunyakum, bukan min dunyaya. Semua harta yang ada di Rasulullah tidak ada yang menjadi dunia, semua menjadi akhirat. Maka Rasulullah dalam bersabda hubbiba ilayya min dunyakum. Apa saja yang buat kalian dunia, itu buat Rasulullah tidak ada yang dunia. Semua akhirat. Sulit untuk berbuat seperti itu, ya. Rata-rata kita ini tiang awam ketika fakir kurang sabar, ketika kaya kurang syukur, sampai Allah itu mengilani itu apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Sedikit itu tidak banyak. Maka tinggal kita mensikapi, kita dibikin kaya, alhamdulillah. Asal syukur ya baik. Ya, memang secara umum orang kaya dengan orang fakir kalau sama-sama ahli surga ya tetap beda antara yang kaya dengan yang fakir. Lah kalau yang satu ahli neraka, yang satu ahli surga, ya jangan dibandingkan. Fakir tapi ahli neraka, yang kaya ahli surga, ya jangan dibandingkan. Sama-sama ahli surga, surganya orang kaya dengan surganya orang fakir, nanti istimewa surganya orang fakir. Ya, kalau sama-sama di neraka, ya sama-sama memetnya. Bandingannya jangan yang satu di surga, yang satu di neraka. Cuma potensi untuk ke neraka lebih tinggi yang kaya. Karena apa? Ada kesempatan untuk dibuat yang tidak benar. Katakanlah kita ngumpulkan harta, niatnya baik,
tetapi belum sempat kita gunakan, udah mati duluan. Apakah hisabnya jadi berat tatkala harta waris digunakan oleh ahli waris untuk perkara sia-sia? Ini masalahnya bukan kemudian dia itu yang bertanggung jawab, enggak. Karena setelah dia wafat itu tanggung jawab beralih pada waris. Ya. Jadi kalau nanti itu terus ikut tanggung jawab, wah ya kasihan. Kecuali kalau memang dari yang meninggalkan harta kemudian dari anaknya itu dibuat maksiat dan memang orang tuanya belum pernah mendidik anaknya tentang kebaikan, belum pernah mengarahkan anaknya jangan mendem ya nak, itu memang ikut dapat pengaruhnya. Sama dengan orang mewariskan sesuatu yang dibuat maksiat yang permanen, wah itu malah bahaya. Ya. Maka anak ini dididik. Itu pernah punya teman kepengennya sekolah SMK, bapaknya kepengennya di madrasah. Belah anak ini setengah memaksa, pokoknya bapak saya harus di SMK. Yes, ini kowe tak turuti ning konek kowe ana gesek nglakoni dosa, aku mulai iki moh melu-melu tanggung jawab. Ya, artinya dia sudah memberitahu. Sama ini ketika ada orang wafat ditangisi, itu kan tangisan orang ini membawa siksaan bagi yang wafat. Nah, itu dibeda-bedakan ternyata. Kalau memang yang wafat sebelumnya tidak pernah mengingatkan, maka dia nanti akan dapat pengaruh siksaan. Tapi kalau sudah mengingatkan, tidak. Nah, kalau nanti saya wafat, tidak usah ditangisi. Itu tidak akan membawa kebaikan bagi bapak. Sudah tak ingatkan loh ya. Itu nanti tidak ikut tanggung jawab orang tua. Yang tatkala harta waris digunakan oleh ahli waris untuk perkara yang sia-sia, bahkan untuk maksiat yang bertentangan jauh dari niat awal saya ketika mengumpulkan di waktu masih hidup, yaitu kalau memang anaknya tidak dikasih pelajaran, itu ikut itu. Ya, itu tanggung jawab. Maka jangan biarkan anak dalam kebodohan, tidak tahu tentang kesalahan-kesalahan dan maksiat. Nanti orang tua ikut tanggung jawab. Sama kan itu. Kalau ada anak sudah dewasa, didatangi lelaki, diminta untuk dinikah dan tidak diberikan, kemudian berbuat dosa, maka orang tuanya ikut menanggung dosanya. Ini sama itu. Tapi kalau orang tua sudah mengingatkan, tidak sholat, diingatkan betul, tapi memang anak ini tidak mau, ya bagaimana? Sudah diingatkan, kan tidak mungkin ya, sudah dikasih tahu. Masa Nabi Nuh juga ikut disiksa karena Kan'an tidak mau ibadah. Masalahnya Kan'an sudah dikasih tahu sama Nabi Nuh. Mungkin itu jawaban, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Menurut Harto bibul ladzi turja maka tahu atuhu likul lihaulim minal hawa limu
المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد